Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpah rezekinya, sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan informasikan mengenai keunggulan dan juga kekurangan daripada Vario 160 tipe ABS 2023. Dan ini ada warna putih yang merupakan pilihan warna spesial dari Vario 160 tipe ABS. Tentunya teman-teman semuanya yang membeli atau menginginkan Vario 160 ini sebelumnya itu sudah mencari atau sebelumnya itu masih suka dengan Vario 150, tapi karena sudah tidak ada, mau nggak mau di sini sudah berganti menjadi Vario 160. Oke, sebelumnya saya akan informasikan dulu mengenai harga Vario 160 tipe ABS di tahun 2023 ini, tepatnya di bulan Juni. Untuk OTR di Ketangguhan Brebes, Jawa Tengah, atau teman-teman di plat G, plat H, plat K, dan juga plat AD, OTR-nya sama, yaitu Rp30.320.000. Oke, langsung saja mari kita bahas dulu dari segi keunggulan Vario 160 tahun 2023 warna putih tipe ABS. Yang pertama, Vario 160 ini dibekali dengan cc yaitu 160 cc, tapi lebih tepatnya 156,9 lah, 157an Kang sebenarnya, tapi digenapkan menjadi 160. Yang keunggulannya untuk dengan cc 160 ini, untuk larinya ini luar biasa Kang, mengalahkan Matic seperti PCX pun secara lari masih kalah, apalagi dengan Matic dari Vario 125 ataupun Honda Beat. Jadi Maticnya Honda di harga 30 jutaan yang paling kenceng ini adalah Vario 160. Bahkan sudah banyak mengadu dengan kompetitornya ya, yang mana Vario 160 ini secara kecepatan, secara power, tenaga untuk larinya ini masih menjadi nomor satu. Ini luar biasa Kang. Jadi teman-teman semuanya kalau membeli Vario 160, maka yang pertama saya akan katakan bahwa akan mendapatkan power kecepatan yang luar biasa. Gasnya tuh responsifnya luar biasa, kemudian tenaganya buat naik juga enak, yaitu di Vario 160. Kemudian yang kedua, selain tenaganya yang memang powerful, ini dibekali dengan fitur yang menurut saya sudah sangat lengkap Kang. Di kelas Vario 160 ini sudah dibekali fitur yang lengkap. Cuman yang memang di sini tidak ada adalah fitur hazard ya. Jadi tampilan panel meternya tidak jauh beda sih dengan versi Vario 125 ataupun Vario 150 sebelumnya, tetapi informasi yang disampaikan ini sudah sangat lengkap. Nah, termasuk di sini ada ISS untuk hemat BBM, ada tombol starter, ada lampu jauh dekat, klakson, dan juga sen. Dan di panel meter bisa dilihat ada indikator alarm, sen, aki, kemudian ISS, suhu, engine, lampu, kemudian keyless, indikator ABS, kemudian di tampilan yang digital ini untuk kecepatan, indikator bahan bakarnya, untuk melihat hemat BBM-nya. Kalau di Honda Beat seperti itu mode eco, pergantian olinya, ada jam digitalnya, setting pergantian oli. Pokoknya ini sudah sangat lengkap, termasuk ada trip A, trip B, dan juga rata-rata 1 liter bisa menempuh jarak berapa kilometer, dan juga dilengkapi dengan voltase aki. Jadi secara fitur yang saya lihat di Vario 160 ini sudah dibekali fitur yang lebih dari cukup Kang. Kemudian yang ketiga, karena motornya itu bukan motor kecil Kang, ini motornya sudah tergolong lumayan besar, meskipun kalau dibandingkan dengan PCX ini masih kelihatan lebih kecil, tapi di sini keunggulannya itu yang saya rasakan tidak limbung. Artinya tidak limbung itu tidak melayang, karena
beratnya itu yang versi ABS ini di angka 117 kg dan juga menggunakan ban yang lebar ya. Bannya tuh menggunakan ban tapak lebar seperti ini, sehingga di sini merasa ketika berkendara itu nggak limbung Kang, jadi nggak melayang seperti itu, apalagi ketika berpapasan dengan mobil-mobil besar seperti bis di jalan raya Kang. Jadi ini juga menjadi yang diunggulkan dari Vario 160. Motornya tuh napak lah bahasanya. Ukuran depan 100/80 ring 14, velgnya menggunakan warna coklat karena ini versi ABS. Di belakang 120/70 ring 14 juga. Itu yang ketiga ya. Jadi motornya tuh tidak limbung, tidak melayang-layang. Kemudian yang keempat, sudah dibekali keyless andalannya Honda yang memang sudah terbukti keamanannya sangat tinggi Kang. Dari tahun ke tahun keylessnya Honda itu memang terbukti sangat tinggi. Tidak hanya itu, selain daripada keamanannya tinggi, untuk awetnya ini saya rasakan lumayan awet Kang. Apalagi dibekali dengan 2 remote ya, dapat 2 remote, 2 emergency key dan juga 2 ID tag. Jadi remotenya bukan cuma satu, ketika remotenya hilang atau rusak satu masih punya satu lagi ya. Keamanannya tinggi sekali, jadi tidak mudah untuk dibobol. Karena sudah saya tanyakan sama ahli keyless seperti itu Kang, ahli immobilizer juga, keamanan dari keylessnya Honda ini luar biasa, sangat luar biasa. Itu dari keamanannya. Yang selanjutnya secara fungsi Vario 160 ini memiliki fungsi yang sangat banyak sekali, atau bisa dikatakan multifungsi. Mau buat belanja oke, mau buat jalan-jalan oke, mau buat kondangan juga oke ya, atau mau jemput pacarnya juga oke. Buat semua orang itu Vario 160 ini fungsinya banyak banget. Karena di bagian depan ketika belanja bawa-bawa barang ini muat lumayan banyak. Decknya juga luas di sini Kang. Jadi decknya itu besar ya, luas seperti itu, sehingga buat bawa-bawa barang di bagian depan sangat lega. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau barang-barang bawaannya itu banyak. Nah, keunggulan yang selanjutnya, karena ini adalah versi ABS, tentunya untuk ABS itu juga menjadi salah satu keunggulan dari sistem pengereman, khususnya di Vario 160 ini. Motornya sudah kenceng nih, buat kenceng-kencengan. Nah, didukung juga dengan mekanisme pengereman ABS, yang mana teman-teman ketika ngerem mendadak dalam kecepatan tinggi itu tidak mudah tergelincir, karena di sini sudah dibekali dengan sistem ABS. Nah, di sini juga ada tulisan ABS menandakan bahwa ini adalah versi ABS. Nah, untuk di bagian disknya ini bisa kita lihat ada lubang-lubang seperti di bagian tengah ini, dan akan dibaca oleh sensor speednya, sehingga ketika nanti teman-teman tuh langsung handle rem depannya ditarik seperti itu tuh nggak bakal ngunci pada satu titik, artinya nanti tidak mudah tergelincir. Untuk kalipernya pakai Nissin, walaupun di sini memang ABS sudah ABS, tapi untuk kalipernya pakai piston tunggal. Untuk di PCX di Vario 160, kalau PCX itu pistonnya pakai yang ganda. Itu keunggulan dari Vario 160 yang sudah menggunakan ABS. Selain itu, keunggulan lainnya untuk cakramnya tidak hanya di bagian depan saja Kang, di bagian belakang juga sudah menggunakan pengereman cakram untuk yang versi ABS. Nah, seperti ini Kang, tuh ya, di bagian belakang juga sudah menggunakan pengereman cakram. Nah, itu dia beberapa keunggulan mengenai Vario 160. Nah, kalau untuk bahan bakarnya, karena ini kompresinya 12:1, ya memang kalau misalkan teman-teman pengen powernya itu terasa banget, ya pakainya pertama Kang, karena kompresinya sudah 12:1. Meskipun kalau dipakai pertalite ya nggak masalah, tapi akan lebih bagusnya ketika pakai pertama. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya rata-rata 46,9 km ini by datanya AHM ya. Jadi kalau pemakaian tentunya jarak jauh, bukan pemakaian harian. Kalau menurut saya sih ya dengan segitu ya cukup-cukup saja lah, nggak terlalu boros juga, ngirit juga enggak sih. Karena kalau kita bicara ngirit ya belinya jangan Vario 160 tapi Honda Beat Kang. Yang ngirit banget bisa 60 km per liternya. Sekarang kita bahas mengenai kekurangan dari Vario 160 yang tipe ABS ini. Setiap kendaraan, tidak mungkin ada kendaraan yang sempurna tanpa kekurangan. Pasti akan ada kekurangan atau plus minusnya. Seperti kita manusia yang banyak kurangnya,
dibandingkan dengan kelebihannya. Oke, yang pertama dari segi joknya Kang. Memang yang saya rasakan ketika pakai Vario 160 joknya itu nggak seempuk ketika kita pakai PCX ataupun Scoopy. Dan di sini kita lihat untuk tekstur kulit dari joknya juga ketika dipegang itu nggak lembut, modelnya kasar Kang. Kemudian kalau di bagian joknya sebenarnya sih sudah tebel Kang, joknya tuh tebel, cuma yang dirasakan itu memang nggak empuk seperti itu dari segi joknya. Bahkan yang mengatakan seperti ini bukan hanya saya saja yang merasakan, sudah banyak yang mengatakan joknya itu kurang empuk ya, seperti itu. Oh ya, tadi di sini juga sudah dibekali dengan power outlet atau power charger sehingga teman-teman tidak perlu khawatir lagi ketika perjalanan handphonenya ngedrop. Yang selanjutnya, nah untuk Vario 160 ini memang secara mesin itu ada di bagian bawah dan engine-nya atau dudukan mesinnya itu ada di bagian atas untuk rangkanya. Jadi banyak kekhawatiran ketika nabrak polisi tidur yang tinggi itu nanti mesinnya jebol dan lain sebagainya, karena memang ada yang beredar mesinnya jebol seperti itu. Tapi kalau saya lihat untuk mesin yang jebol seperti itu tentunya bukan langsung semata-mata bentur langsung seperti itu ya, tentu ada penyebabnya. Mungkin dalam kecepatan tertentu, kemudian medannya juga sudah sangat ekstrim, atau benturannya juga nggak di jalan-jalan umum seperti itu ya Kang. Karena kalau saya lihat ini lumayan tinggi sih, antara jarak dari tanah ke bagian mesinnya itu juga sudah lumayan tinggi dibandingkan dengan Honda Beat yang malah rendah Kang. Jadi kalau sampai bentur-bentur seperti itu ya kayaknya memang sudah luar biasa sekali itu kejadiannya. Jadi kalau mau aman ya teman-teman bisa pasang untuk cover mesinnya ya, untuk melindungi dari mesin Vario 160 itu sendiri. Tapi itu dari beberapa yang saya lihat sih seperti itu Kang. Tapi kalau di sini saya belum pernah sih melihat adanya pengguna Vario 160 yang di bagian mesinnya itu jebol karena bentur. Di sini khususnya itu saya belum pernah melihat ya. Tapi kalau di media-media itu ada yang mengupload seperti itu saya juga nggak tahu kronologinya seperti apa ya, saya nggak bisa menjelaskan lebih detail. Yang selanjutnya dari posisi berkendara Kang, untuk Vario 160 itu memang bukan untuk kenyamanan. Jadi motor ini didesain bukan untuk kenyamanan, itu saja sih, lebih ke arah agresif berkendara, karena posisi kita itu nanti akan agak kayak nunduk agresif kayak gini, kayak mau diajaknya tuh ngebut terus Kang. Kalau megang gasnya itu pelan-pelan juga rasanya nggak nyaman, nggak enak nih pakai Vario 160 diajak nyaman atau diajak santai. Jadi lebih enaknya tuh terasa ketika diajak agresif, diajak ngebut, itu memang seperti itu untuk karakter berkendara dari Vario 160. Jadi memang bukan sepeda motor yang bisa kita fungsikan sebagai kenyamanan ya. Artinya nyaman dalam berkendara itu bukan nomor satu sih di Vario 160, tapi yang diutamakan adalah powerfulnya berkendara, karena memang motornya tuh agresif, sangar ya, seperti teman-teman lihat. Oke, itu saja dari beberapa keunggulan dan kekurangan dari Vario 160. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called